Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang torsi askrek ya. Jadi titik torsi askrek yang tepat atau benar itu gimana cara menentukannya. Nah, itu titiknya ada di mana dan cara menentukannya itu seperti apa. Jadi berdasarkan apa. Jadi hal lain yang perlu kita perhatikan selain askrek ini apa saja gitu loh. Maksud saya itu seperti itu. Karena ada hal lain yang itu sangat penting juga mempengaruhi posisi torsinya askrek itu sendiri lur. Jadi kita nggak bisa kalau asal-asalan geser torsi kita bikin sekian nanti pasti enak, kita segini nanti enak, itu belum tentu karena nanti ada hubungannya dengan perangkat lain, terutama posisi piston. Jadi patokannya itu ada di posisi piston ya. Itu apa, itu yang saya saya perhatikan. Maksud saya itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi ini yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya dan ini menurut saya loh ya. Jadi mungkin berbeda lah dengan mekanik-mekanik yang lain tuh mungkin ada perbedaan, tapi ini yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi geser torsi itu sangat berhubungan dengan posisi piston. Jadi posisi piston itu berada di berapa derajat sebelum TMA. Nah, karena apa? Karena geser torsi itu kan tujuannya itu untuk memaksimalkan gaya lontarnya. Jadi gaya lontarnya si putarannya askrek ini atau bandul ini ya. Jadi biar lebih maksimal ketika mendorong piston. Nah, jadi mendorong piston ke atas menuju TMA. Dan dorongan piston ke atas itu ada titik-titik tertentu. Maksudnya di mana titik itu dibutuhkan gaya yang maksimal dan sampai di titik mana gaya itu sudah tidak dibutuhkan. Maksudnya seperti itu. Jadi kita harus tahu posisi piston itu saat di mana ya yang paling dibutuhkan dorongan dari askrek ini dan batasannya sampai di derajat berapa. Nah itu. Jadi kalau kita menentukan gaya lontarnya atau torsinya ini enggak sesuai, misalkan sudah enggak dibutuhkan lagi untuk piston, nah oleh piston itu kan ya percuma kita dorong dengan kuat tapi piston itu sebenarnya sudah enggak membutuhkan. Nah kebalikannya, di saat piston itu membutuhkan dorongan ke atas menuju TMA yang dibutuhkan lebih kuat lagi, tapi torsinya ini atau gaya lontarnya si askrek ini enggak terlalu kuat, nah itu juga akan percuma. Nah jadi intinya seperti itu, hubungannya itu sama posisi piston. Nah itu kalau saya ya. Dan kemudian piston itu kan berada di dalam blok, nah jadi blok kop. Sedangkan torsi itu atau gaya lontarnya askrek ini, torsi ini berhubungan dengan gravitasi lur. Jadi gravitasi itu kan tegak lurus, jadi berat itu selalu berada di bawah. Nah itu hubungannya seperti itu. Kalau askrek itu pasti tegak lurus, yang paling berat posisinya pasti dia jatuhnya akan ke bawah, itu posisi di bawah. Sedangkan blok kop itu mempunyai sudut lur. Nah jadi mempunyai sudutnya itu pasti nggak sama. Mungkin beda merek motor itu nggak sama, ada yang tegak lurus, ada yang agak ke depan, dan bahkan untuk motor bebek itu yang horizontal. Nah itu seperti apa nanti menentukannya, itu karena sangat berkaitan dengan ini. Sedangkan askrek itu sifatnya itu sama di semua motor. Jadi yang terberat itu pasti jatuhnya akan di bawah. Nah itu loh, kalau di bawah, kalau posisi derajatnya blok kop itu berbeda-beda, itu posisi piston akan berbeda loh nanti torsinya. Itu pengaruh di torsi. Nah maka dari itu saat geser torsi itu perlu diperhatikan itu posisi sudut blok kopnya. Itu sangat berpengaruh karena kita mencari apa ya, titiknya piston itu yang benar-benar dibutuhkan dorongan yang paling kuat. Dan ada batasnya juga. Kalau sudah saatnya
apa itu terjadi pembakaran, itu piston sudah nggak memerlukan dorongan lagi, tidak memerlukan dorongan yang kuat dari askrek, karena piston sudah didorong oleh hasil ledakan tersebut. Kembali lagi ke TMB, itu dari hasil pembakaran, maka perannya askrek ini sudah sudah nggak mendorong lagi. Nah, itu harus kita perhatikan juga agar hasilnya bisa maksimal. Nah, seperti itu lur ya. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya ya. Ini nanti saya jelaskan di gambar agar lebih detail lagi. Nah, menentukan torsi atau titik matinya askrek ini loh. Nah, ini kan kadang ke sini ada yang atau mungkin gak lurus ataupun lebih ke kanan gini. Nah, ini kan tergantung orangnya ya. Tapi kalau saya sih, saya patokannya itu nanti di piston. Dan ketika ini bergeser di sini, geser ke belakang sini ya. Nah, itu nanti posisi piston itu berada di berapa derajat sebelum TMA. Itu yang saya butuhkan. Nah, jadi seperti itu. Pengaruhnya itu nanti kan di sudutnya block up. Ketika misalkan ini di sini ya, torsinya posisinya ada di sini. Kemudian block up-nya itu antara tegak lurus sama geser ke sini, nanti posisi piston itu akan berubah lur. Jadi misalkan tegak lurus itu berada di 10 derajat sebelum TMA. Tapi ketika block up-nya sudutnya itu agak doyong ke depan gini, itu pasti sudutnya di atasnya 10 derajat. Jadi misalkan di 15 derajat, karena posisi piston itu akan bergeser ke bawah. Iya kan? Kalau kita geser ke sini, ya makin ke bawah, makin ke sini, makin ke bawah. Sedangkan posisi ini torsinya berada di sini. Nah, jadi kita lihat dulu posisi derajatnya itu, kemiringannya block up itu kita perhatikan. Jadi misalkan kita geser block up-nya itu ke doyong ke sini. Ini nanti agar posisinya piston tetap berada di 10 derajat, misalkan di 10 derajat ya yang kita cari itu, di 10 derajat. Nah, ini juga kita geser ke sini. Nah, kalau nggak kita geser itu nanti pasti di atasnya 10 derajat posisi torsinya itu, posisi titik lontarnya itu ya. Misalkan di 15 derajat. Nah, misalkan kan dia turun. Nah, ini kita naikkan lagi sampai ketemu di 10 derajat. Karena titik 10 derajat itu misalkan titik yang maksimal dibutuhkan piston dapat dorongan dari askrek ini. Titik maksimalnya berada di 10 derajat. Itu misalkan di angka 10 derajat ya. Angkanya itu tergantung kita lah. Menganalisanya tergantung kita. Nanti itu hubungannya sama durasi noken as. Ya, jadi titik derajatnya itu berada di angka berapa sebelum TMA itu nanti hubungannya sama noken as, buka nutupnya noken as, durasinya itu sangat berhubungan. Karena percuma kalau kita kasih titik misalkan di 10 derajat ternyata noken asnya itu klepnya belum nutup sempurna karena durasinya lebih lebar mungkin ya, jadi belum nutup sempurna. Nah, itu juga berhubungan. Jadi sangat banyak hubungannya sebenarnya sih, karena mesin itu saling berkaitan. Nah, jadi saya kasih contoh gambar aja ya, saya jelaskan pakai gambar biar lebih mudah dipahami lho. Tapi kalau mungkin ada yang kurang jelas atau ada pendapat lain ya silahkan ditulis saja di kolom komentar. Nanti kita sharing-sharing bareng, atau pertanyaannya nanti insya Allah tetap saya akan jawab lor, kalau ada waktu lor ya. Oke, ini saya jelaskan pakai gambar dulu. Oke lor, jadi ini saya gambarkan ya. Ini tadi keliru gambarnya, saya pakai spidol permanen lor. Gak bisa dihapus. Nah ini, jadi ini saya gambarkan. Jadi intinya kalau saya itu berpatokannya pada ini posisi piston ya. Jadi posisi piston itu saya gesernya torsi itu patokannya untuk ukurannya derajatnya piston sebelum TMA. Ini saya berpatokan pada pengapian juga. Jadi pengapian itu angkanya kan sekitar 10, 15 sampai 18 derajat sebelum TMA kan, seperti itu. Jadi saya berpatokannya seperti itu. Jadi misalkan saya bikin 10 derajat atau 15 derajat sebelum TMA, itu titik torsinya itu kalau saya. Karena apa gini, alasan saya itu seperti ini. Jadi ketika misalkan ini saya bikin 15 derajat kan, titik pengapiannya itu ada di 15 derajat misalkan.
Jadi masuknya itu dorongan dari askrek ini. Dari askrek ini yang paling kuat itu antara dari bawah sini menuju ke atas itu sampai di 15 derajat. Nah, itu jadi di titik 15 derajat ini dorongannya apa ini? Dorongannya apa ini maksudnya? Dorongannya piston ini sudah apa ya istilahnya itu? Pada puncak maksimalnya gitu loh. Maksud saya seperti itu. Karena apa? Karena di saat 15 derajat itu kan mulai proses pembakaran loh. Jadi apinya itu kan nyala. Jadi seperti itu. Jadi ketika ini kan pergerakannya sangat cepat ya. Des. Nah, ketika dia naik ke atas itu kan sudah meledak dan menghasilkan hasil pembakarannya. Proses seperti itu. Nah, saat piston ini kena dorongan dari hasil pembakaran tersebut atau ledakan tersebut, ini piston sudah nggak terlalu membutuhkan dorongan dari askrek ini. Nah, ini berdasarkan apa ya? Menurut saya maksudnya. Nah, itu menurut saya kan gitu. Jadi karena dia sudah mendapatkan dorongan dari hasil pembakaran tersebut, jadi piston itu melangkah kedorong ke bawah lagi. Jadi sudah nggak memerlukan ini lagi. Makanya saya berpatokannya pada posisi piston ini di torsinya. Jadi seperti itu. Jadi titik torsinya itu berada di sini. Nah, di sini. Atau mungkin di 10 derajat atau 15 derajat, pokoknya di kisaran itu. Jadi sebelum TMA. Sedikit sebelum TMA. Saya biasanya saya kasih jarak segitu. Jadi maksudnya titik maksimalnya ya, maksimalnya torsi atau maksimalnya dorongannya bandul ini, gaya lemparnya itu berada di angka segitu. Dan misalkan di posisi segini ya, ini misalkan di 10 derajat, berarti kan titik terberatnya askrek ini berada di sini kan. Nah, ini kan paling bawah karena pengaruh gravitasi. Jadi titiknya matinya askrek itu berada di sini. Nah, itu pas nanti posisi piston berada di 10 derajat, misalkan 10 derajat gini. Nah, itu kalau saya, pokoknya angkanya ya patokannya itu saya kisaran di angkanya pengapian itu sendiri. Nah, kemudian ini posisi blokopnya tegak lurus, vertikal. Nah, beda lagi kalau kita posisinya miring ya, misalkan miring. Sekarang gini, misalkan miring, posisinya sudutnya itu miringannya begini. Nah, miring gini. Nah, ini ya. Nah, kemudian pistonnya itu berada di sini. Bentar. Ini misalkan torsinya enggak kita rubah, misalkan torsinya tetap segini ya. Itu nanti posisi pistonnya akan lebih rendah, Lur. Nah, itu akan lebih rendah. Nah, yang tadinya itu 10 derajat, ini mungkin bisa 15 derajat jadinya. Karena kemiringannya ini. Nah, karena miring sini, berarti piston ini nanti ke bawah, ketarik ke bawah. Nah, karena jaraknya di sini kan tetap posisinya itu tetap big end-nya ini tetap di sini, tapi sudutnya kita rubah gini. Nah, itu pasti berubah. Jadi jaraknya piston ini akan berubah, titiknya piston ini. Nah, makanya kita harus geser juga ini posisinya si bandul ini, torsinya kita rubah agar tepat di 10 derajat misalkan angka yang kita tentukan. Nah, itu posisinya mungkin bisa di atas ini agar piston lebih naik pas di titik 10 derajat. Nah, agar kita ini bisa naik, maka posisi titiknya si apa ini askrek ini bergeser. Jadi askreknya itu kan ikut berputar gini kan tuh. Nah, jadi istilahnya segini. Nah, dari tadinya itu rata gini, vertikal horizontal, kemudian kita geser ke kanan gini, berarti posisinya jadi rubah di sini. Titik terberatnya di sini. Nah, makanya bisa kita tambahkan pemberat di sini agar posisi titik matinya askrek itu berada di sini. Agar piston tepat di 10 derajat. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini berdasarkan saya loh ya. Ini menurut saya dan
pengalaman saya yang setelah saya coba-coba geser apa itu, saya uji coba geser torsi berada di berapa derajat itu yang ketemu paling enak itu ternyata angkanya ya nggak jauh beda dengan titik pengapian, di kisaran titik pengapian. Karena setelah saya pikir-pikir memang ini yang dibutuhkan. Jadi titik yang dibutuhkan di piston mendorong itu kan pas langkah kompresi itu sangat dibutuhkan. Jadi ketika dia piston melangkah ke atas itu kan ini yang menentukan. Nah, dorongan dari askrek ini yang menentukan. Nah, jadi ketika langkah kompresi itu kan berat, maka dia askrek ini mendorongnya lebih berat. Itu yang dibutuhkan. Dan ketika terjadi pembakaran, itu kan sudah nggak perlu lagi dorongan yang kuat. Nah, karena piston ini akan didorong oleh hasil dari ledakan tersebut menuju ke TMP, kan begitu. Nah, ini menurut saya seperti itu. Jadi percuma kalau kita ngasih dorongan yang kuat tapi pistonnya itu sudah kena ledakan mau gerak ke bawah, justru sini dorongannya kuat, dorongan kuat kan jadinya kan nggak bagus lur. Nah, malah nanti membebani ini pistonnya menuju ke bawah. Jadi yang dibutuhkan itu hanya pergerakan piston menuju TMA, terutama saat kompresi ini. Nah, setelah kompresi ini nggak begitu dibutuhkan, maka titiknya maksimalnya itu saya patokannya di pengapian. Nah, saat meledak itu kan sudah nggak dibutuhkan ini loh. Yang dibutuhkan itu sebenarnya saat mau meledak gitu loh. Jadi benar-benar kompresi itu didorong oleh piston itu didorong oleh askrek ini dengan maksimal saat kompresi, biar kompresinya itu enak, menuju kompresi itu lebih enteng gitu loh, menekannya piston itu. Maksudnya digeser torsi itu sebenarnya mencari titik tersebut. Nah, itu loh. Nah, itu nanti kalau horizontal gini, silindernya horizontal ini beda lagi titik torsinya. Jadi beda lagi, makanya di askruknya motor bebek yang horizontal sama vertikal itu untuk motor sport itu berbeda. Pemberiannya di sini berbeda, bisa kalian lihat itu askruknya. Itu posisinya pasti berbeda. Jadi yang sini agak berat, pasti yang bawah itu agar lebih berat. Jadi dimensinya dalamnya itu, yang tebalnya askruknya itu berbeda lur. Jadi seperti itu lur ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami lur tentang penentuan titik torsi di askrek lur ya. Dan jika ada pengalaman lain atau pendapat lain silahkan lur dicantumkan di kolom komentar, karena kita sama-sama sharing, berbagi. Dan jika ada pertanyaan tentang ini yang mungkin belum kalian pahami ya, apa yang saya sampaikan tadi, silahkan dipertanyakan di kolom komentar lur. Oke lur, videonya sampai di sini dulu ya, karena kita mau oprak-aprik motor lagi. Biasa ini garapan masih antri lur, jadi kita harus isuk-isuk wis mulai garap lur, bendang dadi sing nganggo ya bendang lego. Oke lur, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sukses selalu buat kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.